Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fayil hadirun jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah karena nikmatnya yang barusan kita dapati. Salah satu di antara dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu farhatan inda fitrihi. Itu nikmat yang pertama, yaitu ketika kita berbuka puasa. Ini nikmat pertama yang Allah berikan yang barusan kita rasakan. Subhanallah nikmatnya. Tadi bersama-sama jamaah di sini kita menikmati itu, dan saya rasa semua yang berpuasa ya. Ini khusus yang berpuasa Pak Bu ya. Yang tidak puasa walaupun buka itu ya kayak makan biasa. Dan itu yakin dan sangat ya dirasakan. Kalau tidak puasa terus buka itu ya biasa-biasa saja. Tapi kalau mereka yang berpuasa, Allah memberikan kebahagiaan yang sungguh. Karena itu jamaah patut kita syukur kepada Allah yang tiada henti, sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada henti. Kemudian nikmat itu tidak henti sampai pada berbuka saja. Kemudian berlanjut kita malam hari ini jamaah sholat Isya dan sholat tarawih. Nikmat buka itu pun masih Allah bersamakan kepada kita. Yang kekenyangan itu akan menikmati sholat walaupun dengan keadaan ya agak setengah sadar Pak Bu ya. Kan enak ngelir tuh. Nah, imamnya apalagi Allah memberikan kenikmatan terhadap imam yang ada di Indonesia. Itu bisa membawakan lagu-lagu yang biasa dilakukan di Makkahul Mukarramah, di Madinah. Tadi imam kita tarawih yang pertama membawakan lagunya Syekh Toha. Yang kedua membawakan lagunya Rasulullah Jiharka. Subhanallah. Nah ini kalau kita tahu ini dulu ya, menurut riwayat bahwa yang sholat tarawihnya itu lagu Jiharka itu yang biasa Rasulullah lantunkan ketika imami. Nah, sungguh sentuhan jemaah rahimakumullah ya. Saya senantiasa ya kadang membayangkan kalau yang di depan saya ini Rasulullah beneran, ya apa nikmatnya. Ini dibawakan oleh adik-adik kita, ini sudah sangat luar biasa nikmat yang kita rasakan. Jemaah rahimakumullah, yang bersama kita tarawih itu adalah kader-kader imam kita. Mereka masih SMA semuanya Bu, Pak. Masih SMA. Yang saya pun juga serasa SMA ya, kalau toh saya ini kan badali saja, sudah terasa agak umurnya ya, tapi merasa masih SMA. Jadi yang imami kita ini masih ada adik kita SMA yang nanti melanjutkan. Kalau kita ini tidak, kemudian adik-adik kita yang tidak kita untuk membiasakan ngimami, siapa lagi?
Nah, ini jamaah rahimah, ini nikmat yang Allah berikan sampai saat ini, sampai sholat masih terasa. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah ya, janganlah kita kemudian mengingkari apa yang Allah pertanyakan kepada kita dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Allah senantiasa mempertanyakan kepada kita, nikmat yang aku berikan yang manakah yang engkau dustakan? Karena jemaah rahimakumullah, sungguh terasa dalam kehidupan ini kenikmatan-kenikmatan fasilitas dunia yang kita rasakan, yang membersamai kita setiap hari, yang menjadikan hedonis dalam otak kita, dalam rasa kita, rasa happy, senang kita dengan benda kecil, HP. Nah, itu senang sehingga nikmat-nikmat Allah yang sesungguhnya Allah berikan itu kita lupa. Karena itu jemaah ya, senantiasa ingatlah apa yang Allah pertanyakan, jawablah yang Allah pertanyakan dalam surat Ar-Rahman itu. Ini jemaah rahimakumullah sebagai pembuka kita, agar kita dalam hidup ini tidak hanya merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan mata kita melihat sesuatu yang indah, kenikmatan mulut kita dengan tawa yang begitu terbuka dan merasa hati kita ini lega dengan gunjingan-gunjingan yang keluarkan mulut kita, sehingga kita itu seolah-olah sebagai orang yang paling benar di dunia ini dengan menggunjing saudara-saudara kita. Mari itu kita sadari, ini adalah yang dilarang oleh Allah, yang di bulan puasa ini agar kita menghindarinya. Karena itu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini mari kita merenungi agar ini semoga bisa menyentuh hati kita, bisa membawa diri kita kepada sebuah perilaku yang nanti akan meluruskan diri kita. Kita senantiasa ingat dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, mari kita renungi beberapa ayat ya, kita tadarrusi sebagaimana yang lalu disampaikan oleh Prof Bianto dalam kultum, bahwa tadarrus itu ya selain membaca teksnya juga memahami artinya. Kalau orang Arab kata Prof itu tidak perlu baca terjemahannya, tidak perlu, karena ketika membaca ya itu memang sudah bahasanya keseharian orang-orang Arab. Tetapi kalau kita yang membaca teks Arabnya dan juga membaca terjemahnya agar kita tahu. Jemaah malam hari ini, nah ini ayat yang sering kita dengar ya, surat Al-Waqiah ya. Mari kita merenungi 12 ayat. Nah ini pendek-pendek, insya Allah tidak panjang ya. Kita renungi semoga membawa kita kepada kesadaran untuk menata diri kita mulai hari ini, agar ke depan kita bisa lebih baik, lebih meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, surat Waqiah itu adalah nama lain ya, istilah lain dari kiamat. Nah, langsung aja ya saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, terjadinya tidak dapat didustakan.
tidak dapat disangka-sangka. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbassa, maka jadilah ia debu yang bertaburan, yang berterbangan. Wa kuntum azwajan salasah, dan kamu menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Jemaah rahimakumullah, ayat ini bisa kita fahami bahwa kiamat itu pasti, dan Allah akan menggonjang-ganjingkan bumi ini. Gunung-gunung Allah lebur bertaburan. Nah, inilah gambaran jamaah. Gunung yang kita anggap kekal, bumi yang kita anggap itu tidak akan goyah, bagi Allah sungguh sesuatu yang mudah untuk dihancurkan. Karena itu jamaah, pada saat itu kita nanti akan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah ashabul yamin, golongan kanan. Berbahagialah kita yang masuk di golongan kanan ini. Kemudian golongan yang kedua ashabus shimal, golongan kiri. Maka bersedihlah orang-orang yang termasuk di golongan kiri ini. Semoga kita yang hadir di majelis ini tidak termasuk golongan yang kiri. Wasabiqun as-sabiqun, dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang telah beriman, yang terdahulu, orang-orang yang beriman kepada Allah di masa awal. Ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jaminannya ayil hadirun,
fi jannatin naim, di dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Jemaah rahimakumullah, inilah 12 ayat yang malam hari ini kita bisa tadarrusi bersama. Semoga ini menjadi penguat kita untuk senantiasa qu anfusakum wa ahlikum nara, untuk menjaga diri kita sekalian dan juga keluarga kita sekalian. Jemaah, kita mengamalkan ibadah itu sesuatu yang sering kita lakukan, tetapi hal yang berat dalam kehidupan kita yaitu kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita menghalau godaan-godaan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah, semoga yang sedikit ini 12 ayat ini menjadi bekal kita, penguat diri kita untuk senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, sehingga kita termasuk golongan kanan yang dikatakan oleh Allah mereka itu orang-orang yang bahagia. Inilah yang kita harapkan, dan jaminan Allah, orang-orang yang golongan kanan mereka dijamin fi jannatin naim, di surga Allah yang penuh kenikmatan. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga kita nanti selain bisa bersama seperti sekarang ini, juga nanti di surga kita bisa bersama-sama di sana, dan kita sambil saling memanggil dalam kebaikan. Ketika salah satu di antara kita masuk golongan kiri, kita bisa panggil di sana kelak, wahai akhi, engkau di dunia bersama aku di masjid ini, maka kemarilah akhi. Dan semoga panggilan kita ini didengar oleh Allah dan menyelamatkan kita. Dan jamaah rahimakumullah, mari kita tetap bersama-sama berstabaqul khairat di dalam masjid yang kita cintai ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.